Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan materi 9 ingin mempresentasikan tentang integrasi ilmu dalam hidup bermasyarakat dan berkebudayaan. Kami perkenalkan, nama saya Septariawan Prasetya, lalu ada teman saya bernama Muhammad Nawab, lalu ada Muhammad Fahmi Eki Permana. Yang pertama ada konsep hidup bermasyarakat dan berkebudayaan. Sejak lahir, manusia menyandang sifat tidak stabil yang mana di dalam diri manusia memiliki sifat tidak stabil terkandung potensi dinamis. Tetapi jika tidak mendapat binaan secara tepat, justru bisa merusak kehidupan. Di balik ketidakstabilan itu, terlihat jelas bahwa pendidikan menjadi tuntunan kodrat manusia. Manusia siapapun, dimanapun berada, sampai kapanpun wajib berpendidikan di dalam menghadapi setiap peri kehidupannya. Menurut Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk zoon politik. Artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dari sisi pendidikan, dalam kehidupan bermasyarakat, maka manusia disebut makhluk sosial. Dalam sistem interaksi menyatukan dalam bentuk saling didik-mendidik antara pihak yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Di balik fakta itu, ada keberagaman potensi individual yang mana dalam ikatan sosial terdapat saling mendidik, menunjukkan bahwa di dalam berpendidikan terkandung benih moral berupa dorongan sosial setiap orang untuk saling berbuat baik. Dengan sistem hubungan konsistensial saling mendidik, berarti nilai kebenaran menyebar dan berkembang sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi dinamis ke arah kemajuan. Dalam pandangan Islam, bermasyarakat dan berkebudayaan terkandung pada surat Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari laki-laki yaitu dari Nabi Adam dan dari seorang perempuan yaitu Hawa, lalu menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dengan adanya perbedaan itu terjadilah ketertarikan untuk saling mengenal dan juga saling menolong serta membantu sesama, bukan untuk saling mengejek dan mencemooh. Unsur-unsur kebudayaan dalam bermasyarakat. Dalam kutipan Rosana 2017, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dalam bermasyarakat. Bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik dalam bidang spiritual maupun material. Kebutuhan masyarakat di atas sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Ketujuh unsur budaya tersebut meliputi ada bahasa, lalu ada pengetahuan, lalu ada organisasi, lalu ada teknologi, ekonomi, religi, dan sistem kesenian.
Lalu ada hasil karya, masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu yang pertama ada alat produktif, yaitu alat untuk melaksanakan suatu pekerjaan berupa alat sederhana, contohnya batu untuk menumbuk gandum atau padi, dan alat menenun kain berteknologi kompleks. Lalu ada senjata, dipergunakan untuk mempertahankan diri atau melakukan aktivitas ekonomi seperti memburu. Lalu ada wadah, alat untuk menyimpan, menimbun, dan membuat barang, contohnya lumbung padi. Lalu ada makanan dan minuman. Setiap kelompok masyarakat dan kebudayaan memiliki makanan yang berbeda-beda, dengan ciri khas yang berbeda-beda di daerahnya. Contohnya di Jakarta ada kerak telur, selendang mayang, bir peletok. Lalu ada pakaian dan perhiasan. Kebutuhan dasar manusia untuk melindungi diri perubahan cuaca, fungsi pakaian sebagai salah satu alat produktif dalam antropologi. Pada bagaimana teknik pembuatan serta cara menghias pakaian dan tempat perhiasan dalam suatu masyarakat pakaian. Lalu ada tempat berlindung, yaitu seperti rumah adat dan alat transportasi. Oke, baik. Selanjutnya ada peran penting atau fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Ada 4 poin, yaitu yang pertama, melindungi diri terhadap lingkungan alam. Yang kedua, memberi kepuasan material atau spiritual bagi manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan alam dan bila perlu menguasai alam dengan teknologi yang diciptakannya. Yang keempat, mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Nah, selanjutnya, yaitu ada perubahan sosial, strategi dalam kebudayaan, dan transaksional dalam masyarakat. Menurut Selo Somarjan, Alfijar 2008 mengartikan perubahan sosial itu adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku, yaitu diantaranya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan, cara-cara baru, atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, yang pertama, pengertian dan hakikat perubahan sosial. Sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa sosial adalah kemasyarakatan yang tercakup di dalamnya. Memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma, dan sebagainya. Manusia sosial adalah manusia yang saling tergantung kehidupannya satu sama lain. Jadi perubahan sosial adalah perubahan mengenai kemasyarakatan atau perubahan yang bersangkut paut dengan masyarakat itu sendiri. Menurut sosiolog, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai-nilai, sifat-sifat, pola. Ya, sistem sosialnya, nilai-nilai, sifat-sifat, pola perilaku diantaranya kelompok masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, perubahan sosial sebagai suatu keharusan tataran kehidupan manusia. Dalam rangka kesejahteraan manusia senantiasa berevolusi mengikuti perkembangan waktu. Sejak manusia mengenal di luar dirinya, sejak itu pula memasuki dunia perubahan. Dengan demikian dapat segera dinyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya kontak sosial, yakni sosial kontak, sementara sosial kontak terwujud dalam interaksi. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmi. Ya, selanjutnya itu strategi dalam kebudayaan. Sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli antropologi melihat kebudayaan sebagai daya hidup, way of life, dan kelakuan, sedangkan pendapat yang lain menyampaikan budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk berupa budidaya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil karya cipta, rasa karsa, dan benda-benda hasil karya manusia. Ini ada 3 pilar strategi kebudayaan. Yang pertama itu tahap mistis, yang kedua tahap ontologis, dan yang ketiga tahap fungsional. Selanjutnya ada transaksional dalam masyarakat. Peristilahan transaksional merujuk pada kata dasar transaksional itu sendiri, yakni transaksi. Pengertian transaksi yakni persetujuan dalam jual beli antara dua belah pihak, penjual dan pembeli. Perlu diketahui di sini kita jangan mempersempit pemahaman kita bahwa istilah jual beli sebatas barang dibeli dengan menggunakan uang. Istilah jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalamnya disebutkan bahwa jual beli ialah persetujuan saling mengingatkan antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Penerimaan terhadap kasus Madinah Al-Fadilah atau Piagam Madinah dan masyarakat Islam. Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian damai yang dapat menyatukan seluruh penduduk Madinah. Adanya Piagam Madinah ini tidak lepas dari adat dan tradisional masyarakat Madinah yang sudah terbiasa dengan adanya perjanjian damai atau perjanjian perlindungan. Piagam Madinah bertujuan untuk mengatur dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan keharusan-keharusan, etika hubungan, dan pembatasan hak dan kewajiban. Bagi setiap individu atau kelompok di Madinah, adanya Piagam Madinah ini mampu mempersatukan seluruh penduduk dalam naungan Islam. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Belum? Aman nggak, Pak? Wan?